الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Di awal jumpa, izinkanlah saya menghidangkan di meja pemikiran Anda semua sepiring senandung puja untuk Rabbi dan semangkok puji kepada Rabbana, sebagai manifestasi cinta yang terangkai lewat kalung permata, kata-kata yang mengalir dalam kanal darah, merambah dalam pori-pori jiwa suci yang mengenal jati dirinya dan Sang Khalik yang maha perkasa. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menebang pohon-pohon peradaban yang kelam dengan pedang tauhid dan membawa sejarah silam yang bersulam manik-manik kemusyrikan ke periode Darussalam yang agamis dan harmonis. Salawat dan salam kita persembahkan kepada keluarganya, sahabat beliau, tabi'in serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Mereka lah yang telah mempertahankan kesucian Islam dari tangan-tangan kotor mafia-mafia jahiliyah. Salam kemuliaan kami kepada pimpinan Balai Pengajian Tarbiyah Islamiyah. Mudah-mudahan beliau dan keluarga diberkahi oleh Allah. Salam kehormatan kami kepada seluruh Dewan Guru yang telah mengajari kami, yang tak kenal akan lelah, yang tak luput akan pasrah. Kalam terima kasih kepada MC Asyarah yang telah sudi memanggil kami untuk menyampaikan siraman rohani yang bertema problematika umat dalam menghadapi tantangan zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, sekarang marilah kita membicarakan tentang masalah problematika umat dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagaimana Allah menjelaskan, sebagaimana Allah telah menurunkan agama yang sebenar-benarnya, yaitu Islam. Islam bukan hanya mengajari akhirat saja, tapi akhirat adalah akibat dari perbuatan dunia fana ini melalui penyadaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, Allah menjelaskan tujuan hidup yang hakiki yang harus ditempuh oleh setiap manusia, tapi bukan dengan cara menghapus syariat-syariat kemudian diganti dengan peraturan yang dibuat-buat sendiri. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam kelancaran Islam. Seperti sebuah peristiwa besar di negara kita, dengan muncul news media yang memuat orang-orang yang paling dikagumi di dunia, dicantumkan tokoh-tokoh tersebut secara berurutan. Tampaklah Nabi Muhammad nomor 2 dari sekian tokoh-tokoh tersebut. Bukankah ini pukulan yang amat berat bagi kita umat Islam? Apa anggapan mereka terhadap Nabi Muhammad? Sedangkan Rasulullah bukan hanya sekedar tokoh dan pejuang, tapi malah segala-galanya sehingga dapat terwujudnya kedamaian dan kejayaan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin para talabah yang berbahagia, hidup di zaman yang kian terperosok ke dalam arus modernisasi dengan kehidupan yang tak lagi sehati, membuat kita terus terjerat dalam jeruji besi yang dirancang oleh kaum pendengki menjadikan bangsa ini tuli dengan hukum Islami. Ratusan tragedi terus menghampiri dalam ajaran yang hakiki. Reformasi harga iman pun tercabik-cabik.
laksana kertas yang diterpa oleh sang hujan. Bahkan akidah ada yang tergadaikan oleh bajingan-bajingan yang ingin memporak-porandakan agama Islam. Berganti visi dan misi demi tercapai sesuatu yang diinginkan. Dan mereka selalu anti terhadap agama yang suci, yaitu mereka-mereka yang bertitel bangsa Yahudi dan Nasrani. Yahudi tak akan senang bila kita dalam kemenangan. Nasrani tak akan tersenyum bila kita terus membangun. Yahudi akan cemburu bila kita selalu bersatu. Nasrani akan kecewa bila kita selalu sejiwa. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu digarisbawahi, apabila umat Islam terutama pemuda tidak sanggup mengatasi lagi, tunggulah derajat Islam sedikit demi sedikit akan hilang, dihabisi oleh orang-orang yang anti-Islam. Kita saja sudah banyak ayat-ayat dan disuruh hapus, dianggap tidak sesuai, dianggap tidak cocok karena tersinggung pemeluk agama lain. Seperti surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Ini merupakan tantangan besar dalam kelancaran Islam. Bermacam-macam usaha dilakukan untuk menghancurkan nama Islam, dan mereka tidak akan berhenti untuk menghancurkan Islam sampai kapanpun. Sehingga kita mau terima konsep mereka yang memang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Kaum muslimin, sebenarnya semua punca masalah adalah sebuah rekom Yahudi dan Nasrani untuk melemahkan akidah dan moralitas umat, supaya kita jangan terpuruk dari kehidupan yang agamis, dinamis dan kreatif. Pak, Bu, saya tidak bermaksud untuk menjadi pengacau dalam masalah ini. Namun Anda mesti mengetahui apa sih definisi Islam. Apakah Islam hanya sebatas topeng dalam perbuatan rekayasa semata untuk menutupi perbuatan yang tak ideal? Ataukah Islam adalah penyelamat bagi manusia dalam bentuk perbedaan suku ataupun bangsa, supaya tidak saling menindas dan menjelekkan yang berkisar dari Al-Quran dan hadis? Maka oleh karena itu, wahai pemuda-pemuda Islam, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Islam dari tantangan zaman. Karena maju dan mundurnya suatu negara itu berada di tangan pemuda. Kenapa harus kita? Karena Rasul menyuruh pemuda untuk menyelamatkan Islam dan untuk menjayakan bangsa. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Rasul berkata, Fi yaddis zamani amrul ummati, wa in taqaddamtum taqaddamat, wa in ta'akhartum ta'akharat. Di tangan pemudalah terletak urusan umat. Bila mereka maju, niscaya majulah umat. Jika mereka mundur, niscaya mundurlah umat. Riwayat Imam Syafi'i. Kaum muslimin yang berbahagia, bila kita hati-hati di asas, maka dapat dipahami bahwa pemuda-pemuda Islam sangat berperan dalam kelancaran Islam. Jangan sampai Islam diinjak-injak oleh kemajuan zaman. Maka Islam tidak mengenal pemuda yang lemah. Islam tidak mengenal pemuda yang malas. Yang Islam inginkan adalah pemuda yang kuat dalam setiap bidang. Dari uraian kami di atas,
bisa kita petik intisari yang sangat bermakna. Satu, mari kita berjuang dan untuk mempertahankan Islam dari tantangan zaman dan menyatukan tekad rela berkorban cahaya Islam pantang padam. Dua, sebagai pemuda, mari kita menjayakan bangsa, agama dan bangsa, karena maju dan mundurnya suatu negara itu berada di tangan pemuda. Tiga, hanya ada satu pintu untuk menuju kemenangan dunia dan akhirat, yaitu lewat ilmu, amal dan ikhlas di bawah payung al-sunnah wal jamaah. Tolong sampaikan apa yang saya sampaikan kepada orang yang mesti Anda sampaikan. Walaupun Anda menyampaikan bukan bahasa yang dengan saya sampaikan, tapi apa yang saya sampaikan tersampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.